malam juga. Oke. Oke, mungkin sambil kita menunggu Bapak Ibu yang lainnya, begitu nggih. Perkenalkan terlebih dahulu, di sini saya Hanifah Fajri, Bapak Ibu. Bisa dipanggil Hanifah, bisa dipanggil Hani, seperti itu nggih. Untuk batch kali ini, untuk pengisinya adalah saya sendiri, Hanifah Fajri, dan juga Mbak Biwi, Bapak Ibu. Begitu. Kita juga sudah on time di sini. Oke, mungkin sebelum masuk ke materi gitu nggih. Mungkin saya di sini izin menyampaikan sebentar. Suara saya aman Bapak Ibu? Bagus, Aman, bagus. Mbak. Aman, Oke, aman. baik, Bapak Ibu. Izin menyampaikan informasi Iya, terlebih Mbak. dulu ya, Bapak Ibu. Nggih. Mungkin sebelum kita masuk ke materi gitu nggih, nanti setelah ini Bapak Ibu bisa mengecek terlebih dahulu akun yang ada di rumahskopus.com. Nah, itu akun tersebut berisikan video pembelajaran Bapak Ibu. Jadi selain Zoom setiap hari Selasa, Rabu, Kamis dan juga Sabtu gitu nggih. Kita juga ada video pembelajaran di rumahskopus.com yang bisa Bapak Ibu nikmati. Gitu. Jadi untuk masuk ke dalam video pembelajaran tersebut, Bapak Ibu bisa masuk menggunakan akun yang sudah dikirimkan oleh admin pendaftaran. Jadi setelah Bapak Ibu mendaftar, diarahkan ke admin. Nah, bisa nanti di-scroll ulang chatnya gitu nggih di WA untuk mencari akunnya. Bapak Ibu bisa masuk melalui rumahskopus.com untuk menikmati video tersebut. Video tersebut harus dimulai dari awal gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus pembukaan dulu diselesaikan gitu nggih baru bisa lanjut ke next video selanjutnya. Untuk video itu aksesnya nggak ada batas akses Bapak Ibu. Jadi kalau semisal sesi kita sudah selesai pun Bapak Ibu masih bisa menikmati video pembelajaran tersebut. Lalu yang kedua Bapak Ibu, untuk Zoom ini akan tersedia record. Nah, record dari kami bisa Bapak Ibu nikmati biasanya H+1 setelah malam pertemuan gitu nggih. Lalu nanti bisa dibagi akan bagikan ke grup WhatsApp berupa link Google Drive seperti itu. Ini dari mana saja ini pesertanya ini Bapak Ibu dari mana saja? Paling jauh apakah ada waktu Indonesia bagian yang lainnya selain bagian barat? Iya, Surabaya. kalau saya dari Da- dari mana Bapak Ardianto? Iwak Selatan. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang lainnya? Dari Bengkulu, Bu. Dari Bengkulu. Oke. Apakah berarti ini ada juga yang Bapak Ibu yang berbeda waktu gitu nggih dengan kami di sini? Dari Ya, sana. ada berbeda. Oke, ada perbedaan waktu. Baik, kalau seperti itu mungkin langsung saja nggih Bapak Ibu. Takutnya perbedaan waktunya karena nanti di sini masih sore, di sana udah malam banget gitu nggih. Langsung saja kita mulai. Untuk sesi pertama ini adalah judul Bapak Ibu. Judul di sini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan materi terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Mbak Biwi. Selanjutnya akan ada break room. Jadi nanti akan ada pembagian kelas nanti mungkin bisa ditampilkan oleh salah satu tim kami yaitu Mbak Kumala pembagiannya. Bapak Ibu nanti bisa masuk sesuai dengan yang sudah dibagi oleh Mbak Kumala. Kita sapa dulu Mbak Biwi, apakah sudah ready tersedia di kelas ini Mbak Biwi? Halo, Oke, selamat malam, selamat Bapak malam Ibu dan Mas Biwi. Mbak Rifa. Oke, untuk malam hari ini penyampaian materi akan disampaikan oleh Mbak Biwi, Bapak Ibu. Jadi langsung saja Mbak Biwi, monggo silahkan. Baik, terima kasih Mbak Hanifah atas waktunya. Selamat malam Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batu. Baik, mohon izin perkenalkan diri, Bapak Ibu bisa memanggil saya Biwi begitu ya. Mbak Biwi dan Mbak Hanifah di sini akan mendampingi Bapak Ibu selama 8 kali pertemuan. Yang mana di hari ini kita akan membahas soal judul terlebih dahulu. Tentunya pasti di antara dari Bapak Ibu semuanya sudah ada atau memiliki rancangan judul artikelnya begitu. Nah, untuk judul-judul yang sudah Bapak Ibu kemas begitu ya, yang sudah Bapak Ibu rancang begitu nggih. Alangkah baiknya untuk luarannya untuk artikel, apalagi kalau kita mau ke Scopus Bapak Ibu, usahakan Bapak Ibu memiliki 3 komponen ini. Ini dari Rumah Scopus ini menyajikan
tiga rumus ini. Ada method, signifikan, dan objektif. Jadi di dalam judulnya Bapak Ibu, usahakan tidak perlu terlalu panjang, to the point, tapi memiliki tiga unsur ini. Ada method, signifikan, dan objek. Nah, di tiga ini memiliki arti. Method di sini harus kita sepakati bersama Bapak Ibu. Method bukanlah metode penelitian. Jadi bukan penelitian kuantitatif bla bla bla, bukan. Metode di sini itu diartikan sebagai alat atau cara atau kebaharuan yang Bapak Ibu ingin tawarkan. Gitu. Kemudian yang kedua, ada signifikansi yang kita tonjolkan. Ada kontribusinya, dampaknya yang harus kita tuangkan di dalam judul. Memberikan penekanan bahwa judul kita itu memberikan kebermanfaatan. Untuk apa? Gitu ya. Jadi metode, alat atau cara tadi itu memberikan kebermanfaatan untuk meningkatkan atau menurunkan atau memberikan kesetaraan dan sebagainya itu adalah signifikan. Biasanya signifikan ini ada kata kerjanya gitu. Nah, kemudian yang mendapatkan manfaat atau dampak itu adalah objek dari penelitian kita. Gitu. Kalau di sini judulnya adalah Digital Marketing to Improve Marketing Performance of SMS, maka digital marketing ini kita sebut sebagai alat. Cara digital ini adalah digital marketing adalah sebuah cara atau alat yang memberikan manfaat untuk apa? Mengimprove, meningkatkan objek dari penelitian kita, yakni adalah marketing performance. Sederhana Bapak Ibu. Jadi judul itu tidak perlu terlalu panjang begitu ya. Yang penting adalah tiga unsur ini. Tiga unsur komponen ini agar gitu ya judul yang Bapak Ibu sudah kemas gitu lebih engaging, lebih ngena ke pembaca, apalagi pembaca awam. Jadi orang pembaca awam nih seperti saya yang di luar dari bidangnya Bapak Ibu. Ketika membaca contohnya ini digital marketing to improve marketing performance, saya sebagai orang awam sudah tahu makna atau tujuan dari penelitian Bapak Ibu atau artikelnya Bapak Ibu akan membahas soal bagaimana sebuah digital marketing itu mampu memberikan peningkatan terhadap performa marketing begitu, apalagi di UMKM. Nah, itu kan gitu ya, Bapak Ibu. Jadi membuat orang itu membuat reviewer maupun pembaca itu tertarik dengan penelitiannya Bapak Ibu atau tertarik dengan papernya Bapak Ibu, kita mulai dari judul. Judul yang Bapak Ibu sudah punya rancangannya atau punya judul penelitian, kemas untuk judul artikel dengan tiga komponen ini. Ada metode, signifikan, dan objek penelitiannya. Begitu Bapak Ibu. Nah, setelah tiga ini sudah Bapak Ibu kemas gitu ya, di dalam judul ada tiga komponen ini, maka setelah itu kita breakdown menjadi keyword. Nah, breakdown keyword ini itu bisa kita ambil dari judul. Gitu ya, kita bisa pecah dari judul. Kayak contohnya tadi, dari digital marketing to improve bla 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 gitu kan. Kita ambil dari judul pertama, dari keyword pertama adalah soal digital marketing. Kemudian ada marketing performance, ada UMKM. Nah, selebihnya Bapak Ibu dalam membuat judul kita bisa sebanyak-banyaknya dulu, bisa 4 sampai 6 atau lebih gitu. Selebihnya Bapak Ibu bisa mengambil keyword-keyword itu diambil dari papernya. Apa yang akan Bapak Ibu dalami nantinya? Contohnya di sini ada mobile marketing. Maka di sini menunjukkan di dalam papernya Bapak Ibu atau di dalam penelitian Bapak Ibu lebih dominan atau lebih banyak akan menyebutkan soal mobile marketing. Itu. Dari digital marketing ternyata ada keyword yang lebih spesifik yang namanya mobile marketing. Nah, spesifik keyword tadi tonjolkan juga di dalam keyword. Dan di sini untuk pertemuan pertama ini Bapak Ibu tidak perlu terlalu fokus pada membuat 4 sampai 6. Bapak Ibu silahkan buat keyword sebanyak-banyaknya. Boleh 10, boleh. Kenapa? Karena itu yang akan memudahkan atau membantu Bapak Ibu ketika nanti pencarian referensi. Jadi keyword ini nanti buat sebanyak-banyaknya dulu di awal, baru nanti di akhir nih, ketika sudah papernya sudah jadi, baru kita saring. Mana poin-poin keyword yang cocok atau memang yang lebih baik ditampilkan dan sebagainya. Silahkan itu difilternya di akhir. Kalau di awal ini buat lebih banyak Bapak Ibu.
lebih dari 6 itu boleh. Untuk apa? Memudahkan Bapak Ibu dalam mencari referensi. Gitu ya. Jadi yang pertama tadi soal judul, judul tadi di sini, judul di sini Bapak Ibu mulailah dari melihat MSO-nya. Metode, signifikan, dan objeknya. Gitu ya. Metode kita harus garis bawahi, kita sepakati bersama artinya metode di sini bukanlah metode penelitian, tapi sebagai cara, alat, atau kebaharuan yang Bapak Ibu ingin tampilkan. Kemudian signifikan. Signifikan adalah kontribusinya untuk apa? Memberikan peningkatan atau penurunan dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah objek dari penelitiannya. Dan tata letak ini Bapak Ibu tidak harus terus MSO. Bapak Ibu bisa balik. Misalkan ternyata caranya atau alat-alat yang Bapak Ibu gunakan itu sebenarnya bukan hal baru. Tapi yang ingin Bapak Ibu tonjolkan adalah di bagian kebermanfaatannya, di bagian kontribusinya gitu ya. Signifikan bisa kita tonjolkan di depan. Jadi improving bla 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 itu bisa kita letakkan di depan gitu. Baru setelah itu digital marketing plus dan sebagainya. Itu kita bisa bolak-balik Bapak Ibu. Bisa MSO atau SMO dan sebagainya. Begitu ya. Tuh. Nah, kemudian setelah itu selanjutnya adalah keyword. Keywordnya yang tadi kita tekankan buat sebanyak-banyaknya dulu. Selain diambil dari judul, Bapak Ibu juga lihat dari papernya atau dari penelitiannya Bapak Ibu. Yang lebih spesifik nanti Bapak Ibu ingin bahas itu apa. Dan kemudian Bapak Ibu juga nanti bisa menggali ya, ketika dalam mencari referensi besok Bapak Ibu akan menemukan, oh ternyata keyword yang saya buat ini kalau di Scopus itu lebih banyak eh, tampilannya apa gitu, sinonimnya begitu. Nah, apa? Kayak tampilannya itu seperti apa gitu nih. Nah, kan biasanya di Scopus itu mereka punya apa namanya? Punya kata sendiri. Mungkin kalau kita cari nanti di Scopus, kok ternyata nggak ada. Oh, ternyata harus sinonimnya dan sebagainya. Silahkan itu nanti penamaan keyword itu bisa dibuat yang lebih umum. Dalam pencarian referensi nanti Bapak Ibu akan menemukan banyak sekali. Tapi di sini silahkan Bapak Ibu fokus dulu dalam pembuatan judul dan keyword. Gitu. Nah, dari sini Bapak Ibu, dari judul dan keyword ini, apakah ada kesulitan dalam memahami untuk materi pertama ini? Atau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Ada kesulitan Mbak? Kayaknya ada yang Iya, belum. Mbak. Kalau Selamat malam, Mbak. kalau Iya, selamat metodenya malam. tentang tentang UMKM tuh misalnya apa, Mbak? Gimana Bapak? Judul Metode Bapak rancangannya? UMKM misalnya. Ini kan pemasaran dilalahnya ini. Iya, Kalau betul. UMKM contohnya apa misalnya? Sekitar Oh, misalkan UMKM, sekitar kinerja, sekitar gitu. Coba saya bisa contoh. juga. Contohnya mungkin kalau digital marketing ini mungkin bisa diganti kayak performa uh, supplier misalkan. Apa namanya soal performa? Uh, Kinerja supplier dalam meningkatkan penjualan UMKM misalkan itu juga bisa atau misalkan strategi marketing, strategi keuangan, finansial dan sebagainya itu kembali lagi nanti metodenya Bapak kita akan gali waktu diskusi nanti gitu ya. Kalau di sini dari Di, judul di terlebih teori dahulu, strategi itu ya. nggih, Di teori bisa strategi. strategi, bisa alat, bisa aplikasi misalkan Bapak membangun sebuah aplikasi begitu ya Jadi dalam. omongan saya ini kan berarti kan terekam ya, Mbak ya? Oh, terekam Bapak. Oh, nggih. Nggih. Berarti kalau misalnya sekitar UMKM bisa dimulai dengan strategi, bisa dimulai dengan mekanisme gitu kali ya. Bisa juga seperti itu. Mekanisme, strategi, Mm-mm. atau tata cara, atau marketing untuk UMKM itu. Oke. Oke, Mbak, lanjut, Mbak. Ya, betul Makasih, Mbak. Bapak. Ya, misalkan Bapak punya kebaharuan terkait strategi marketing yang lebih bagus dibandingkan yang sekarang. Nah, itu kan menjadi sebuah kebaharuan. Itu kita bisa tampilkan, Bapak. Gitu, oke. Oke. Dari sini, selain itu, Bapak Ibu ada yang mau Halo, ditanyakan lagi? Mbak. Ibu saya. Halo, Oke. Bapak Raffi dulu, Ibu. Mbak. Kalau misalkan kita mau di judul itu apa,
mencantumkan studi kasus misalkan apakah memang ditulis apa gimana Mbak izin? Oke, bisa seperti itu Bapak. Nah, ini sepertinya sudah mengarah kepada judul ya Bapak Ibu ya, sudah mengarah judul. Kalau untuk pemahaman soal MSO-nya sendiri, Bapak Ibu ada yang masih dibingungkan? Tadi ada Ibu siapa ya yang ingin bertanya? Saya, Bu, saya izin bertanya Ya, terkait judul itu kan biasanya kalau Scopus menuliskan ini ya, apa kalau menggunakan metode SLR begitu. Nah, Hmm, biasanya suka dituliskan di judul. Itu iya. apakah termasuk ke dalam metode atau Oke, bagaimana? siap Ibu. Itu sebagai identitas biasanya ditambahkan keterangan di belakang, begitu. Itu nanti berarti apa namanya? Jadi nanti di SLR sendiri pun juga nanti akan mengemas sebagai MSO-nya. Dan identitas SLR biasanya kita letakkan di belakang. Itu hanya sebatas identitas memberikan penekanan bahwa papernya Bapak Ibu berkaitan dengan review atau apa namanya studi literatur begitu. Tapi nantinya kita akan gali lagi nih MSO-nya. Jadi Ibu ingin mencari apa di dalam literatur itu? Oh, mungkin eh, contohnya judul ini misalkan kita buat sebagai SLR, Digital Marketing to Improve Marketing Performance tahun 2020 sampai 2025 titik dua studi retail review misalkan. Nah, itu bisa juga seperti itu, Ibu. Nah, untuk diskusi judul, kita nanti akan lanjut lebih enaknya adalah ketika sudah di breakout room. Gitu nggih? Iya. Kalau untuk saat ini, sebelum kita lanjut ke diskusi yang lebih dalam, Bapak Ibu, mohon diulang untuk penjelasan MSO-nya. Baik. Oke, saya coba ulangi lagi nggih, Bapak Ibu. Kita ulangi bersama-sama. Oke, saya coba pelan-pelan juga. Nah, pertama adalah ketika Bapak Ibu sudah punya judul, mengemas judul begitu ya, sudah punya rancangan judul, misalkan dari judul penelitiannya Bapak Ibu. Itu pastikan bedakan dengan judul artikel ya Bapak Ibu ya. Di dalam judul artikel nantinya, apalagi kalau kita targetnya adalah Scopus begitu, maka usahakan Bapak Ibu memiliki tiga komponen ini. Ada method, signifikan, dan objek. Nah, metode di sini, Bapak Ibu, perlu ditekankan lagi, garis bawahi dulu. Metode di sini bukanlah metode penelitian, gitu. Bukan metode penelitian, gitu ya. Atau tadi kayak misalkan studi kualitatif, gitu. Bukan. Itu nanti letaknya di keterangan saja. Metode di sini adalah sebagai alat, cara, kebaharuan yang Bapak Ibu ingin tawarkan. Contohnya, Bapak Ibu membuat dalam bentuk aplikasi, aplikasi baru gitu ya. Aplikasi baru misalnya, aplikasi titik-titik. Nah, untuk apa? Untuk apa membuat aplikasi itu? Maka kata untuk meningkatkan, untuk menurunkan, itu disebut sebagai signifikan. Di dalam judulnya Bapak Ibu, usahakan menonjolkan kontribusi dampak dari penelitiannya Bapak Ibu. Nah, itu namanya disebut sebagai signifikan. Gitu. Nah, dari kontribusi itu, siapa yang mendapatkan kontribusi atau hal apa yang mendapatkan dampaknya tadi? Itu adalah objek dari penelitian. Assalamualaikum. Ya, Halo, ya. ya, Di mute dulu saya tolong lagi. Mbak Biwi itu ada yang Iya bocor. nanti. Oh iya. Nggih, baik. Mohon dibantu sebentar nggih, saya mute dulu. Baik. Nah, kita tekankan lagi Bapak Ibu di dalam judul. Silahkan bisa membuat tiga ini. Judulnya Bapak Ibu, nanti silahkan kita sama-sama breakdown. Metodenya yang mana, gitu ya, alat, cara, atau kebaharuannya, gitu. Itu siapa? Atau variabel pengaruhnya, gitu ya. Variabel pengaruhnya mana, gitu. Signifikansinya adalah yang memberikan kontribusi, yang memberikan dampak. Objeknya adalah variabel yang dipengaruhi, gitu. Atau objek dari penelitian kita. Begitu nggih, Bapak Ibu. Nah, setelah itu, setelah dari buat judul, Bapak Ibu buatlah namanya keyword. Jadi judul sekaligus membuat keyword. Keyword tadi bisa diambil dari judul itu sendiri, dari digital marketing, dari marketing performance, kemudian SMES. Nah, selain itu Bapak Ibu bisa gali di dalam papernya Bapak Ibu. Oh, saya ternyata lebih banyak atau nanti lebih spesifik membahas
soal mobile marketing. Nah, berarti mobile marketing itu juga tonjolkan di dalam keyword itu sendiri. Begitu nggih, Bapak Ibu? Dari sini, apakah ada yang masih dibingungkan, Bapak Ibu? Iya, Mbak Bewi, selamat Bagaimana, malam. Pak Faizal? Ya, terima kasih Mbak Bewi atas Nggih, kesempatannya. Jadi saya masih mahasiswa ini sebenarnya. Jadi nggih, baik, Bapak. saya mencoba kuliah lagi untuk S2. Dan Mm-mm. sekarang baru baru mau penelitian dan saya pikir tadi bahwa metode signifikan dan objektif itu kan harus 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 kita penuhi untuk dapat membuat judul judul artikel. Yang saya pahami adalah ketika saya melakukan penelitian ada judul penelitian dan apabila penelitian ini mau saya jadikan artikel, maka judul penelitian ini harus bertransformasi dia menjadi judul artikel. Itu betul. Ya, bisa. Ya, Dari judul bisa gitu penelitian kan. Bapak Nah, itu ditransformasikan ke jadi judul artikel. eh, Artikel Kak, itu bisa, Bapak. ya, kalau kalau boleh dibantu kan, misal saya sedang meneliti tentang eh, manajemen HRD. Nah, jadi Hmm. kalau kalau di judul penelitian saya itu analisis kompensasi, motivasi, dan kepemimpinan terhadap kinerja karyawan dimediasi oleh kepuasan kerja. Nah, itu harus kita terjemahkan kan? Sorry, harus kita transformasi menjadi judul artikel sehingga dia memenuhi syarat MSO tadi, gitu kan? Oke, baik, Bapak. Oke. Nah, Ini sudah masuk judul ya? pertanyaannya, Heeh. apakah eh, judul yang saya sebutkan tadi untuk memenuhi syarat SMO itu harus dihilangkan analisisnya. Jadi Oke, baik. menjadi kompensasi, motivasi, dan kepemimpinan terhadap kinerja karyawan dimediasi oleh kebosanan kerja. Oke, Apakah itu baik. sudah menjadi syarat sudah memenuhi syarat MSO? Baik, siap Bapak Faisal. Ini menarik. Langsung masuk ke judul. Nah, kalau seperti ini Bapak, kita nanti saat ini langsung saja. Sepertinya Bapak Ibu sudah langsung em, masuk ke dalam judulnya sendiri masing-masing ya. Kalau Mbak, seperti itu, baik Bapak Faisal mohon izin bisa langsung menuliskan di dalam Word. Nanti kita Mbak, diskusikan di ya, dalam breakout room biar lebih langsung lebih apa ya. namanya lebih matang di diskusinya gitu ya. Kemudian Gitu. satu lagi, Mbak, Iya, apakah Bapak. apakah keyword itu Mhm. hanya boleh kita ambil dari judul yang kita kata-kata dari judul atau boleh isi daripada penelitian itu. Seperti yang tadi kan Betul. ada digital marketing, kan? Hmm. Kemudian kita mencari padanan katanya untuk Mm-mm. memperluas referensi. Bisa nggak gitu? Ah, ini. Bisa, Bapak. Oh, bisa, Bisa. oke. Iya. Bisa diambil dari penelitiannya, dari papernya Bapak. Itu nanti bisa. Kita nih. Baik, baik, baik. Makasih. Siap, Pak Faisal. Nah, Bapak Ibu, kalau begitu, sepertinya Bapak Ibu pertanyaannya juga lebih banyak terkait judul, maka Bapak Ibu sekarang bisa menyiapkan judul yang sudah Bapak Ibu rancang di dalam Word, gitu nggih. Di dalam Word silahkan diketuliskan dulu, begitu. Kemudian, sekarang waktunya juga untuk breakout room. Jadi diskusinya biar lebih efektif begitu ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa share gitu nggih di dalam ruangannya masing-masing. Diskusinya lebih matang begitu. Silahkan Bapak Ibu tuliskan judulnya di dalam Word. Nanti Bapak Ibu bisa mempresentasikan satu persatu begitu. Nah, apakah untuk breakout room kita sudah siap Mbak Hanifah? Baik, Mbak Biwi, untuk breakout room-nya sudah saya open, gitu nggih. Nanti mungkin Oke. setelah ini akan ada Mbak Kumala yang akan memandu menampilkan. Nah, oke, silakan Bapak Ibu bisa klik di breakout room sebelah kanan bawah. Bapak Ibu ada tulisan breakout room, bisa di-assign oke, Bapak Ibu bisa join sesuai dengan namanya. Yang Biwi silahkan join ke kelas Biwi, Hanifah silahkan join ke kelas Hanifah. Mohon maaf, ini oke. Mohon